Kali ini kami bagikan sebuah ilmu falak, yaitu tentang mencari hari baik untuk mendirikan rumah, membangun rumah, atau mendirikan bangunan-bangunan lain semacam gedung, toko, kios, sekolahan, ataupun kampus, dan lain sebagainya. Ilmu ini adalah peninggalan orang-orang kuno Nusantara yang mungkin tidak banyak orang mengetahuinya. Dengan menggunakan ilmu ini, maka insya Allah itu bangunan akan awet selama dari kerusakan ya. Kemudian yang menempatinya itu akan harmonis, bahagia, banyak rezeki, dan lain sebagainya. Simak pembahasannya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Dalam mendirikan sebuah bangunan, orang-orang Nusantara, khususnya orang Jawa, memang tidak sembarangan. Harus dicari bulan dan hari yang baik itu untuk memulainya, pemirsa. Bahkan sampai jam yang baik pun itu harus ditentukan. Hal itu menunjukkan ya bahwa orang-orang Nusantara, khususnya orang Jawa, itu bukanlah orang sembarangan. Tingkat ketelitiannya itu sangat tinggi sekali. Nah, ilmu untuk mengulik hal-hal semacam itu disebut dengan istilah ilmu falak. Ilmu ini dipelopori oleh para ulama ahli falak semisal Abu Ma'syar al-Falaki, Imam Ahmad bin Ali al-Buni, dan lain sebagainya. Kemudian setelah ilmu tersebut masuk ke Nusantara, maka dikembangkan dan dimodifikasi oleh para ulama, para pujangga Nusantara, terkhusus Kanjeng Sunan Kalijaga ya, sehingga jadilah ilmu falak khas Nusantara yang tidak ada di negara manapun. Salah satu ilmu falak tersebut adalah untuk mencari hari, mendirikan ataupun memperbaiki sebuah bangunan, entah itu rumah, toko, kios, gedung sekolah, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Dengan memilih hari yang baik, maka diharapkan bangunan tersebut itu akan awet, terhindar dari bencana kerusakan, terus penuh keberkahan, dan lain sebagainya. Sehingga orang yang menempatinya itu menjadi nyaman dan harmonis. Ilmu falak ini ya kami dapatkan dari sebuah kitab kuno yang dulu kitab ini kami temukan di suatu masjid. Dan hampir saja kitab ini mau dibuang, pemirsa. Selain itu ya, ilmu ini juga pernah diteliti dan telah dibuatkan jurnal oleh salah seorang mahasiswa kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya. Bermula dari sinilah kami tergerak untuk membagikan ilmu falak ini. Dalam ilmu ini, pertama-tama itu harus diketahui dulu unsur-unsurnya. Ada 3 unsur dalam ilmu falak ini, pemirsa. Yang pertama adalah hari. Hari yang digunakan itu adalah hari seperti pada umumnya, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya, yang mana jumlah kesemuanya itu adalah 7 hari. Kemudian yang kedua adalah pasaran. Pasaran ini adalah sebenarnya nama-nama hari, tetapi nama hari dalam tradisi Jawa. Bedanya dengan hari pada umumnya, yaitu pasaran itu hanya terdiri dari 5 hari saja, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Kemudian yang ketiga adalah Tumibo. Tumibo itu merupakan nama hitungan dalam mencari hari dan pasaran. Ada 4 jenis Tumibo yang harus dipahami, yaitu Kertoyoso, Candi, Rogoh, dan Sempoyong. Kemudian ya setelah kita tahu 3 unsur tersebut, maka bisa langsung dipraktekkan. Caranya yaitu kita cari neptu ya, naptu hari dan pasarannya. Naptu itu adalah angka yang dihasilkan itu dari hari dan pasaran. Setiap hari ataupun setiap pasaran itu berbeda-beda, pemirsa. Ini adalah contoh naptu hari dan pasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Punika naptune dino. Ini adalah naptu hari ataupun angka hari ya. Ahad atau minggu itu angkanya 5, Isnain atau Senin itu angkanya 4, Selasa itu angkanya 3, Rabu itu angkanya 7, Khamis atau Kamis itu angkanya 8, Jumat angkanya 6, Sabtu angkanya 9. Punika naptune pasaran. Ini adalah angka ya untuk pasaran. Legi itu 5, Pahing itu 9, Pon itu 7, Wage itu adalah 4, Kliwon adalah 8.
Nah, setelah kita tahu ya tentang naftu, lalu kemudian kita tentukan hari dan pasarannya, lalu kita jumlah naftunya, kemudian dibagi 4, lalu dihitung sisanya menggunakan tumibo. Biar mudah, itu saya kasih contoh ya. Contohnya itu seseorang akan membangun rumah di hari Selasa Wage. Naftunya Selasa itu adalah 3, Wage adalah 4. 4 ditambah 3 adalah 7. Nah, 7 dibagi 4 ini adalah 1. Dan sisanya itu adalah 3. Sisanya yang 3 tersebut itu dihitung mulai dari tumibo 1 sampai dengan 4, yaitu Kertoyoso, Candi, Rogoh, Semboyong ya. Dihitung 3 saja berarti Kertoyoso, Candi, Rogoh. Nah, dalam hari Selasa Wage ini jatuh pada Rogoh. Artinya itu tidak baik. Hitungan tersebut itu harus urut tertib, tidak boleh dibolak-balik pemirsa. Mungkin habis Kertayasa, kemudian Rogoh, lalu Candi, lalu Semboyong itu nggak boleh. Yang utama itu harus urut ya, tidak boleh dibolak-balik. Kemudian 4 tumibo tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Kertayasa atau Kertoyoso, watae selamat. Artinya itu ketika membuat rumah ataupun mendirikan sebuah bangunan itu akan selamat, tidak ada gangguan, lancar dalam pelaksanaan, para pekerjanya itu juga tidak mengalami hambatan apapun, misal kecelakaan kerja dan lainnya, terus anggarannya itu cukup dan lain sebagainya. Kemudian setelah bangunan itu jadi, maka akan diberi perlindungan oleh Allah. Orang-orang yang menempatinya itu akan diberi keselamatan, lahir, batin, dan sukses dalam usaha. Kemudian yang kedua adalah candi, watae bagus. Artinya ya, bangunan tersebut itu akan terlihat indah, menawan ya, sehingga membuat orang yang memandangnya itu ataupun yang tinggal di tempat tersebut akan betah, tidak akan cekcok ataupun bertengkar. Banyak rezekinya, orang-orang banyak yang belas asih, banyak relasi, banyak tamu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah rogoh, watae kemalingan. Artinya bangunan tersebut nantinya itu akan membawa dampak buruk ataupun dampak negatif, yaitu kemungkinan barang-barangnya itu sering hilang, rezekinya kurang baik, sering ditipu orang lain. Kalau dijual itu susah lakunya, kalaupun laku harganya murah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah semboyong, watae robohan. Artinya ya, bangunan tersebut nantinya tidak akan awet, sering mengganti ya, misalnya genteng itu cepat bocor, kayunya cepat dimakan rayap, sering terdampak bencana, mungkin tertimpa pohon, terkena angin besar, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya pemirsa sekalian, dari 4 tumibo tersebut ada 2 yang bagus, yaitu Kertoyoso dan Candi. Sedangkan Rogoh dan Semboyong itu adalah tidak baik. Maka dari itu dalam mencari hari dan pasaran harus jatuh pada Kertoyoso dan Candi. Nah, pemirsa sekalian, agar tidak ribet ya menghitung satu persatu, kami telah menyediakan tabelnya. Nanti pemirsa itu tinggal melihat tabel tersebut dan mencocokkan hari serta pasarannya, itu dicari dengan tumibo Kertoyoso dan Candi. Sangat mudah tanpa pemirsa itu harus menghitung. Silahkan tabelnya itu bisa di-download gratis di link yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Silahkan dipelajari dengan baik dan dipraktekkan. Mungkin cukup itu dulu ya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya Pati Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.